Pada suatu masa di Baghdad, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid hidup dengan damai dan makmur. Namun, kerajaan tetangga yang dipimpin oleh Raja Amiruddin merasa iri dengan kejayaan Baghdad. Mereka menganggap bahwa Baghdad terlalu congkak dan sombong karena kekayaan serta kecerdikan orang-orangnya, terutama Abu Nawas yang terkenal cerdas, bijak, sekaligus licik. Raja Amiruddin yang penasaran dan jengkel dengan kepopuleran Abu Nawas, ingin membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan Abu Nawas dalam soal kecerdikan. Maka, ia mengirimkan surat tantangan resmi ke kerajaan Baghdad. Surat itu dibaca langsung oleh Raja Harun al-Rashid, dan isinya membuat beliau tersenyum, bahkan tertawa kecil. Namun, perasaan bangga itu segera berubah menjadi kekhawatiran karena tantangan itu membawa risiko yang tinggi bagi kerajaan. Dalam surat tersebut, Raja Amiruddin menantang Baghdad untuk menyelesaikan serangkaian teka-teki dan tantangan sulit. Jika mereka gagal, Baghdad harus menyerahkan kekayaan dan tunduk kepada kerajaan Amiruddin. Jika Baghdad berhasil, maka Amiruddin akan mengirimkan upeti dan mengakui kejayaan Baghdad. Harun al-Rashid memanggil penasihat-penasihatnya untuk berdiskusi. Tak seorang pun dari mereka yang merasa yakin mampu menyelesaikan tantangan itu. Maka, Harun al-Rashid pun memutuskan untuk mengirim Abu Nawas, satu-satunya yang cukup berani dan cerdik menghadapi Raja Amiruddin. Abu Nawas datang menghadap Raja. "Baginda, aku siap memenuhi permintaan Baginda untuk menerima tantangan ini. Tetapi, aku meminta sedikit kebebasan untuk menyusun strategi dan rencana." Raja Harun mengangguk setuju. "Lakukan apa yang kau anggap perlu, Abu Nawas. Kecerdikanmu adalah kebanggaan kami. Ingat, seluruh rakyat mendukungmu." Abu Nawas pun berangkat ke kerajaan Amiruddin. Sesampainya di sana, ia langsung disambut dengan sambutan yang dingin oleh para prajurit dan penasihat Raja Amiruddin. Mereka memandang rendah Abu Nawas, mengira dia hanyalah orang kampungan yang kebetulan pintar bicara. Namun, Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum, seolah tak terpengaruh oleh pandangan sinis mereka. Keesokan harinya, Raja Amiruddin menyambut Abu Nawas di balairung istana. Dengan suara lantang, Raja Amiruddin berkata, "Abu Nawas, aku mendengar kau adalah orang paling cerdik di Baghdad. Aku ingin melihat apakah benar begitu. Aku punya 3 tantangan untukmu. Jika kau berhasil, aku akan mengakui kehebatan kerajaanmu. Tapi jika kau gagal, kau harus mengakui bahwa kerajaan Baghdad tidak lebih dari kumpulan orang bodoh." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baginda, tantangan ini sangat menarik bagiku. Berikan saja tantangan pertama." Raja Amiruddin tersenyum puas dan memberikan tantangan pertama. "Di sini ada botol besar yang berisi minyak, dan aku ingin kau masukkan kembali minyak itu ke dalam biji wijen yang sangat kecil tanpa menumpahkannya. Ingat, ini harus selesai dalam waktu sehari." Tantangan ini membuat para penasihat kerajaan Amiruddin terperangah. Mereka berpikir, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menyelesaikan tantangan ini? Tetapi Abu Nawas hanya tersenyum. Ia kemudian memohon izin untuk berpikir sebentar dan berjalan ke taman istana. Setengah jam kemudian, Abu Nawas kembali ke hadapan raja dan berkata, "Baginda Raja, aku akan memasukkan minyak ini ke dalam biji wijen, tetapi aku membutuhkan bantuan Baginda." Raja Amiruddin terkejut. "Membantumu? Bagaimana mungkin? Baginda hanya perlu membuat biji wijen ini tumbuh menjadi pohon wijen, sehingga minyak ini bisa kembali masuk ke biji-biji wijen yang baru," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja Amiruddin terdiam, menyadari bahwa tantangan itu sebenarnya mustahil. Ia hanya ingin menjebak Abu Nawas, tetapi Abu Nawas berhasil berkelit dengan kecerdikannya. Setelah itu, Raja Amiruddin mengajukan tantangan kedua.
Ia membawa seekor kuda dan berkata, "Abu Nawas, kuda ini harus kau buat tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Apakah kau bisa melakukannya?" Abu Nawas mengamati kuda tersebut sejenak, lalu mendekatinya. Ia berbisik sesuatu di telinga kuda tersebut, dan tiba-tiba kuda itu tertawa sambil menjerit kecil. Beberapa detik kemudian, Abu Nawas menunjukkan sesuatu kepada kuda itu, dan kuda itu langsung menunduk sedih dan mengeluarkan suara lirih seperti menangis. Semua orang terkejut, termasuk Raja Amiruddin. Dengan heran, Raja bertanya, "Apa yang kau lakukan kepada kuda itu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Aku membisikkan kepadanya bahwa dia adalah kuda tercepat di kerajaan ini, itulah yang membuatnya tertawa. Tetapi kemudian, aku menunjukkan betapa besar tanduk kerbau di depannya dan mengatakan bahwa kerbau tersebut lebih kuat darinya, membuatnya sedih." Para penasihat kerajaan terperangah oleh kecerdikan Abu Nawas yang luar biasa. Raja Amiruddin merasa tersudut, tetapi ia masih punya satu tantangan terakhir. Raja berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Tantangan terakhir. Kau harus membawa dan menunjukkan kepada kami air laut yang tidak basah." Abu Nawas segera menyadari bahwa tantangan ini pun adalah jebakan. Namun, ia tetap memikirkan cara untuk mengakalinya. Esok harinya, Abu Nawas membawa sebotol garam yang diambilnya dari air laut, dan berkata, "Paduka Raja, inilah air laut yang tidak basah. Ini adalah garam yang berasal dari air laut, namun tidak membasahi apapun. Air laut telah berubah menjadi kristal garam." Raja Amiruddin terdiam, tak ada lagi yang bisa dia katakan. Para penasihat pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Raja Amiruddin pun harus memenuhi janjinya untuk mengakui kejayaan Baghdad. Raja Baghdad dan rakyatnya akhirnya terbebas dari ancaman kerajaan Amiruddin, dan Abu Nawas kembali ke Baghdad sebagai pahlawan. Raja Harun al-Rashid menyambut Abu Nawas dengan sukacita dan memberinya hadiah yang besar sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Di depan seluruh rakyat, Raja berkata, "Abu Nawas, engkau tidak hanya menyelamatkan kita dari ancaman, tetapi juga mengajarkan kami bahwa kecerdikan, kejujuran, dan kebijaksanaan adalah kekuatan terbesar sebuah kerajaan." Rakyat Baghdad pun bersorak gembira, sementara Abu Nawas tersenyum rendah hati, bangga karena sekali lagi ia berhasil membawa kehormatan bagi kerajaan tercinta. Pada suatu hari, di kerajaan Baghdad yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid, Raja kembali merasa jengkel dan penasaran ingin menantang kecerdikan Abu Nawas. Sang Raja terkenal sering menguji Abu Nawas dengan berbagai pertanyaan dan tantangan yang konyol, sulit, bahkan terkesan menjebak, untuk melihat sejauh mana kecerdikan sahabatnya itu. Kali ini, Raja mengumpulkan seluruh penduduk kerajaan di alun-alun, karena ia ingin membuat sebuah pengumuman penting dan memberikan tantangan besar yang, menurutnya, akan sulit diselesaikan Abu Nawas. Setelah semua orang berkumpul, Raja Harun al-Rashid dengan suara lantang berkata, "Wahai rakyatku, hari ini aku akan memberikan tugas besar kepada orang yang paling bijak dan cerdik di kerajaan kita, yaitu Abu Nawas." Penduduk pun mulai berbisik-bisik. Mereka merasa penasaran, apalagi yang akan diminta oleh Raja? Abu Nawas sendiri yang berada di tengah kerumunan penduduk mulai merasa gugup, karena ia tahu betul bahwa Raja sering memberikan tugas yang tampaknya mustahil. Raja melanjutkan, "Abu Nawas, kamu pasti sudah tahu kerajaan kita ini indah, megah, dan kaya. Namun, aku ingin lebih. Aku ingin seluruh kerajaan ini berubah menjadi emas dalam tempo semalam saja. Hanya satu malam, tak boleh lebih. Jika kau berhasil, aku akan menghadiahimu emas dan perhiasan sebanyak yang kau mau. Tapi, jika kau gagal, kau harus bersedia dipermalukan di hadapan seluruh rakyat." Seketika suasana menjadi hening.
Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu bagaimana tanggapannya. Tantangan ini benar-benar gila, pikir Abu Nawas. Namun, ia tidak mungkin menolak perintah raja. Dengan langkah tenang, Abu Nawas berjalan mendekati singgasana raja. Sambil tersenyum ia berkata, "Wahai Paduka Raja, permintaanmu sungguh luar biasa. Namun, izinkan aku bertanya, benarkah kau ingin seluruh kerajaan ini berubah menjadi emas dalam semalam?" Raja mengangguk. "Ya, Abu Nawas, itulah keinginanku." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu mengajukan permintaan kecil. "Baiklah, Paduka. Agar aku bisa berhasil melaksanakan tugas ini, aku hanya butuh bantuan dari seluruh penduduk kerajaan. Aku mohon, izinkan aku memberikan perintah kepada seluruh rakyat untuk 1 malam ini saja." Raja pun menyetujui syarat Abu Nawas. "Aku akan mengizinkan. Perintahkanlah apa saja kepada mereka, asalkan besok pagi seluruh kerajaan ini sudah menjadi emas." Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun menghadap ke seluruh rakyat. Ia memandang mereka satu persatu, memastikan bahwa semua orang memperhatikan. Lalu, dengan suara lantang ia berkata, "Wahai seluruh penduduk kerajaan, demi memenuhi permintaan Baginda Raja yang mulia, aku meminta agar kalian semua melakukan satu hal. Malam ini, seluruh rakyat harus mematikan semua lentera, lampu, dan sumber cahaya apapun di rumah kalian masing-masing. Dan ingat, tak seorang pun boleh menyalakan api hingga matahari terbit besok pagi." Penduduk yang mendengar instruksi ini merasa kebingungan, tetapi mereka tidak berani membantah. Dengan patuh, seluruh penduduk mematikan semua lentera, obor, dan bahkan lilin-lilin kecil di dalam rumah mereka. Malam itu, suasana di seluruh kerajaan menjadi gelap gulita, tak ada cahaya sedikit pun. Hanya langit berbintang yang menghiasi malam. Keesokan paginya, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas dan seluruh rakyat kembali ke alun-alun kerajaan. Ia tampak tidak sabar menagih janji Abu Nawas, berharap melihat kerajaan ini berubah menjadi emas seperti yang ia inginkan. Raja lalu berkata, "Abu Nawas, seluruh kerajaan telah mengikuti perintahmu, tapi aku tidak melihat apapun yang berubah. Apa yang kau lakukan semalam? Mengapa kerajaan ini tidak berubah menjadi emas seperti yang kau janjikan?" Dengan tenang dan tersenyum, Abu Nawas berkata, "Paduka Raja, bukankah semalam kerajaan kita benar-benar gelap gulita? Di saat gelap itu, tak seorang pun dapat melihat apapun kecuali keindahan alam dan langit malam yang begitu mempesona. Dalam gelap, apakah kita tidak merasakan kedamaian, ketenangan, dan keindahan alami dari kerajaan ini? Bukankah itu lebih bernilai dari emas?" Raja termenung mendengar jawaban Abu Nawas. Para rakyat yang menyaksikan pun mulai memahami makna dari jawaban itu. Abu Nawas tidak mengubah kerajaan menjadi emas secara harfiah, tetapi dengan mengajarkan kepada mereka bahwa keindahan dan kekayaan sejati terletak pada kedamaian dan keharmonisan yang ada di dalam kerajaan, bukan pada kemilau emas dan perhiasan. Sang raja akhirnya tertawa dan menyadari kecerdikan sahabatnya itu. Ia pun berkata kepada Abu Nawas, "Engkau benar-benar bijak, wahai Abu Nawas. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih berharga dari kedamaian dan kebahagiaan rakyatku. Kau telah mengingatkanku akan nilai-nilai tersebut, dan itu lebih berharga dari sekadar emas." Dengan cara ini, Abu Nawas berhasil lagi melewati tantangan raja yang penuh jebakan, sekaligus memberikan pelajaran berharga kepada seluruh penduduk bahwa harta sejati bukanlah emas, melainkan kebahagiaan dan kedamaian.